tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Dia sangat menyukai sekolah dan bercita-cita menjadi dokter suatu hari nanti. Namun dia juga harus membantu ayahnya, Pak Surya, yang bekerja sebagai petani. Pak Surya selalu mengajarkan Rizal untuk bekerja keras, bersyukur, dan berbagi dengan orang lain. Suatu hari Pak Surya mendapat kabar bahwa tanaman padinya terkena hama dan gagal panen. Dia merasa sedih dan khawatir karena dia tidak punya uang untuk membeli bibit baru dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Rizal melihat kesedihan ayahnya dan ingin membantunya. Dia berpikir keras apa yang bisa dia lakukan. Keesokan harinya, Rizal pergi ke sekolah seperti biasa. Di sana dia mendengar bahwa ada sebuah lomba menulis cerita yang diadakan oleh sebuah majalah anak-anak. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp500.000. Rizal merasa tertarik dan memutuskan untuk mengikuti lomba itu. Dia berpikir bahwa jika dia menang, dia bisa memberikan uangnya kepada ayahnya untuk membeli bibit padi baru. Rizal mulai menulis ceritanya. Dia terinspirasi oleh kisah ayahnya yang selalu bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Dia menulis dengan penuh semangat dan harapan. Dia mengirimkan ceritanya ke majalah anak-anak sebelum batas waktu. Kemudian dia berdoa agar ceritanya bisa menang. Beberapa minggu kemudian, Rizal mendapat surat dari majalah anak-anak. Dia membukanya dengan hati berdebar-debar. Dia tidak percaya dengan apa yang dia baca. Ceritanya terpilih sebagai pemenang pertama lomba menulis cerita. Dia sangat senang dan berteriak kegirangan. Dia segera memberitahu ayahnya tentang kabar baik itu. Pak Surya sangat bangga dan bahagia dengan prestasi anaknya. Dia memeluk Rizal erat-erat dan mengucapkan selamat. Dia juga berterima kasih kepada Rizal karena telah membantunya. Dia mengatakan bahwa Rizal adalah anak yang baik dan berbakat. Dia berharap bahwa Rizal bisa terus belajar dan mewujudkan cita-citanya menjadi dokter. Rizal dan Pak Surya pun pergi ke toko pertanian dan membeli bibit padi baru dengan uang hadiah yang diterima Rizal. Mereka berdua bersama-sama menanam bibit padi di sawah mereka. Mereka berharap bahwa panen kali ini akan berhasil dan memberi mereka berkah. Kisah Rizal dan Pak Surya adalah kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa dengan kerja keras, bersyukur, dan berbagi, kita bisa mengatasi segala kesulitan dan meraih impian kita. Nah, setelah kalian menyimak baik-baik video tes cerita inspiratif, menurut kalian apa itu tes cerita inspiratif yang sudah dijelaskan dalam video ini? Mbak Ainun bisa dijelaskan tes cerita inspiratif apa yang terjadi
Baik, orientasi seperti yang kita semua ketahui yaitu berisi tentang pengenalan tokoh, watak, tempat, dan suasana dalam cerita. Biasanya terletak pada awal sebuah cerita. Yang tentunya dalam sebuah cerita tidak lepas dari semua permasalahan yang terjadi antara pelaku dalam cerita. Nah, permasalahan tersebut dalam struktur teks cerita inspiratif disebut dengan komunikasi, yang mana permasalahan mulai muncul dalam cerita tersebut. Selanjutnya yaitu ada resolusi, yang mana setelah adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam cerita tersebut yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, permasalahan tersebut sedikit demi sedikit akan segera terselesaikan. Yang kemudian yang terakhir pada struktur teks cerita inspiratif yaitu kesimpulan atau biasa disebut dengan kode. Biasanya terletak pada akhir suatu cerita berisi tentang kesimpulan cerita tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ibu akan memberikan kalian tugas yang nanti kalian tulis struktur dari cerita tersebut. Cerita ini berjudul Serangkai Bunga Ungu Ibu. Silakan kalian bisa berdiskusi dengan teman-temannya terkait struktur cerita Serangkai Bunga Ungu Ibu. Silakan Ibu beri waktu 5 menit cukup untuk menganalisis teks cerita inspiratif yang berjudul Serangkai Bunga Ungu Ibu. Silakan tentukan strukturnya. Apabila kalian belum paham, silakan bisa ditanyakan kepada ibu. Adakah yang ditanyakan? Baik, dikatakan waktunya sudah 5 menit. Apakah kalian sudah selesai? Sudah. Silakan bisa dipresentasikan hasil dari teks cerita inspiratif dengan judul Serangkai Bunga Ungu Ibu. Yang pertama yaitu Mas Gofur, di mana letak orientasi pada judul Serangkai Bunga Ungu Ibu.
ibunya. Nah, itu merupakan bocah laki merupakan pengenalan tokoh dari cerita Serangkai Bunga Putih. Kemudian resolusi Mbak Farida bisa disebutkan. Resolusinya itu bagian ini lantas menggunakan dunia dan mengajarkan sekejamannya ia seperti memperdulikan pesanan Buddha yang dilaksanakan. Pikirannya hanya tertuju pada untuk tuannya yang berjarak cukup jauh dari kota itu. Orientasi tadi berisi tentang apa, Mbak? Berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, waktu, dan suasana. Resolusi dan orientasi. Resolusi itu penyelesaian permasalahan. Resolusi dalam cerita Serangkai Bunga Putih itu yaitu ia lantas melakukan balikan mobilnya dan menancap ke sekencang-kencangnya. Nah, itu lagi adalah penyelesaian dalam konflik cerita pada judul berikut. Kemudian, adakah dalam cerita ini yang termasuk kode? Ada yang bisa menjawab kodenya di mana? Saya Ya, dari Mbak silakan. pada itu yang bagian akhir setiap 2 tahun kita dimas dulu sempat pulang untuk menjadikannya enggak sekolah lagi ia sambil berdoa kemudian bahwa ini masih berkesehatan sehingga masih mampu menginjakkan kakinya di dunia ini. Baik, bisa kalian amati pada sebuah cerita teks inspiratif. Biasanya pada bagian terakhir itu berisi tentang kesimpulan dari suatu cerita, seperti pada judul Serangkai Bunga Untuk Ibu. Nah, kodenya yaitu berada pada akhir cerita yang berisi sudah 2 tahun lebih Pak Dinas belum sempat pulang untuk menjenguk ibunya. Terima kasih pada kalian semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi berikut? Ibu harap kalian semua paham terkait materi teks cerita inspiratif. Untuk Mas Bogor, silakan apa yang kamu simpulkan terkait pada materi tersebut? Silakan bisa disebutkan. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan kepada Mas Bogor, yaitu tentang kesimpulan pada materi ini. Teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi tentang kisah nyata seseorang yang dapat memotivasi orang lain dengan hal tersebut. Orang lain bisa melakukan suatu hal